Speech delay itu yang paling penting ya Mbak, Mm-mm. ajak anaknya ngomong. Itu aja sih sebenarnya. Ajak anaknya Oke, ngomong, ajak anaknya bermain. Nah, sebaiknya betul. ketika kita ingin mengajarkan anak berkomunikasi, kita gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang bisa dijelaskan dengan kalimat. Contohnya seperti ini. Ketika anak mau minta minum, Mm-mm. kita tanya balik, kamu maunya apa? Bukan, Iya, oh kamu mau minum. Itu berbeda iya. ya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Anissa, yaitu Dokter Anissa Florence CIMI ya. Nah, beliau adalah seorang konselor breastfeeding dan IUCF konselor gitu ya. Nah, oke Dokter Nisa, sebelumnya aku boleh tahu nggak dok, dokter juga praktek di mana barangkali? Kalau saat ini aku tuh praktek di klinik laktasi dan juga kebetulan baru bekerja sama juga dengan aplikasi di bawah Kemenkes yaitu YesDoc. Jadi buat teman-teman, buat ibu-ibu mungkin yang mau konsultasi langsung sama aku bisa melalui aplikasi YesDoc dengan jadwal yang sudah tertera. Kedengaran nggak sih Oke, Mbak suaranya? begitu ya Ini bunda-bunda ada di yang rumah bilang ya. suaranya Jelas kok dok, kecil ya. jelas, jelas, jelas. Kalau misalnya masih bisa dibesarkan mungkin boleh dok, tapi kalau jelas sih jelas gitu. Oh, udah sih ini udah full. Oke, nggak apa-apa. Oke, masih bisa kita dengar kok dengan baik. Oke, dokter. Sebelumnya kita kan udah tahu ya dok ya, hari ini kita akan bahas waspada dampak speech delay terhadap anak, begitu ya. Apalagi sekarang itu yang kalau kita lihat datanya gitu ya, di mana-mana tuh kasus speech delay itu ternyata makin tinggi ya dok ya, kalau kita lihat-lihat gitu ya. Berkaitan dengan musim pandemi juga yang mengharuskan si anak banyak beradaptasi bersama gadget dan banyak faktor-faktor lainnya juga yang menyebabkan si anak itu speech delay begitu. Nah, mungkin bagi kita sendiri sebagai orang tua ataupun orang terdekatnya merasa beban mental juga ya dok ya. Satu mungkin melihat anak kita ketinggalan dari segi perkembangannya. Yang kedua bagi kita sendiri tidak begitu memahami apa yang dia mau, tidak bisa berkomunikasi dengan lancar sehingga beban juga untuk kita pastinya ya dok gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk ke dampak-dampak dan lain sebagainya gitu ya dok ya, sebenarnya speech delay ini apa sih dok? Speech delay ini adalah keterlambatan kemampuan anak untuk berbicara. Nah, biasanya keterlambatan ini kalau bisa didiagnosa dalam kedokteran itu biasanya setelah usia 2 tahun, di mana anak itu belum bisa mengucapkan kata berarti di bawah 50 kata. Jadi, itu bisa Oke. disebut dengan keterlambatan berbicara atau speech delay. Oke. Nah, itu faktor-faktornya apa aja sih, Dok? Maksudnya kan mungkin bisa nggak sih kita mengetahui lebih awal lagi gitu, Dok, sebelum masuk ke angka usia 2 tahun. Mungkin di usia-usia dia mulai sudah bablik dan lain sebagainya itu kita bisa ngedetect juga nggak, Dok? Bisa banget, Mbak. Jadi sebenarnya kalau di buku KIA sendiri kan ada perkembangan kognitif dan perkembangan motorik anak. Nah, Ya. sebenarnya kalau kita ngikutin buku KIA, udah dijelaskan sendiri nih, misalnya di usia 6 bulan, kalau misalnya anaknya tidak dapat menoleh ketika dipanggil atau tidak mulai babbling, itu perlu dicurigai apakah dia mempunyai gangguan organik seperti misalnya gangguan pendengaran atau gangguan neurologis lainnya. Nah, biasanya speech delay ini bisa dideteksi lebih awal, tetapi untuk diagnosa akuratnya itu harus didiagnosa setelah usia 2 tahun. Kalau di bawah 2 Oke. tahun itu masih abu-abu. Kita belum bisa memastikan apakah dia positif speech delay ataupun tidak. Seperti itu. Nah, tapi speech delay ini pun memang sebuah gangguan tersendiri atau dia itu juga salah satu indikator dari gangguan kesehatan lainnya dok, khusus untuk anak, gangguan perkembangan lainnya gitu loh. Apakah ini menjadi salah satu indikator atau ini memang sebuah gangguan sendiri gitu loh? Oke, jadi penyebab speech delay ini sebenarnya dibagi menjadi dua, Mbak. Jadi ada yang pure murni karena keterlambatan berbicara. Nah, kalau keterlambatan berbicara tanpa gangguan organik, itu biasanya dapat dikejar dengan cepat. Jadi biasanya prosesnya memang agak sedikit lambat, tapi normal. Anak speech delay disertai dengan gangguan organik. Gangguan organik ini adalah gangguan medis ya Mbak ya. Misalnya ada
join dengan retardasi mental atau dengan autis atau dengan gangguan neurologis lainnya seperti itu. Nah, gangguan organik ini kita nggak bisa diagnosa sendiri nih di rumah. Kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Biasanya gangguan organik ini bisa dideteksi ketika kita membawa ke dokter anak atau ke dokter rehab medik atau ke dokter THT kayak gitu, Mbak. Oke, berarti ini memang bisa dua kemungkinan dok ya, apakah dia memang menjadi sumber utamanya atau dia juga banyak faktor-faktor lainnya atau kita sebut faktor organik tadi ya, bisa karena gangguan pendengaran atau lain-lainnya juga yang lebih lengkapnya dan lebih jelasnya pasti kita konsultasikan ke dokter anak. Oke. Dokter sebelumnya mohon maaf tadi beberapa sesi agak sedikit putus-putus dokter sinyalnya. Oh iya, putus-putus ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi masih bisa dipahami ya, sih. Mbak, ya? Masih jelas. Oke. Jelas ya, Mbak. Masih. Inilah, Mbak. Nah, kita lanjut nih dok. Kita udah tahu nih speech delay itu apa, adalah sebuah keterlambatan bicara. Nah, penyebabnya ada beberapa faktor, bisa karena si anak tersebut memang mengalami gangguan ataupun keterlambatan bicara, dan atau juga bisa ada beberapa penghambat lainnya ataupun yang kita sebut faktor organik tadi ya Mbak. Mbak lagi dokter gitu. Terus penanganan dan penyebabnya itu apa sih dok sebetulnya? Kalau kita lihat dari dua faktor ini. Kalau keterlambatan berbicara, pure ya keterlambatan berbicara tanpa ada gangguan organik, biasanya sih dari pola asuh. Jadi kalau berdasarkan penelitian, anak-anak dengan yang terlalu sering screen time dengan komunikasi tidak dua arah, itu keterlambatan berbicaranya lebih tinggi resikonya daripada anak yang mungkin tidak terpapar screen time dan juga dia komunikasi dua arah bersama orang tuanya. Nah, kalau gangguan organik tentu penyebabnya karena penyakit. Itu beda lagi ya. Kalau udah masuk ranah medis, kita udah ranahnya dokter anak nih. Jadi kita nggak bisa jelaskan di sini. Nah, penyebabnya sendiri sih kalau orang tua di rumah itu, kalau zaman sekarang kan apalagi anak pandemi ya, anak saya sendiri pun saya sudah ngerasain, saya sebagai seorang orang tua yang dimana anaknya pandemi, dimana tidak bisa bermain dengan teman-temannya, yang pasti akan kemungkinan terpapar screen time itu pasti akan sangat besar, seperti itu kan. Nah, jadi memang kalau di rumah memang lebih disarankan ketika bermain itu di bawah 18 bulan itu no screen time, kecuali video call ya. Kalau video call kan komunikasi dua arah dengan orang tua atau dengan nenek kakeknya itu nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 18 bulan, sebisa dikurangi, di bawah 18 bulan, sebisa mungkin dikurangi yang namanya screen time atau komunikasi satu arah. Karena pada dasarnya anak-anak yang di bawah 18 bulan atau di bawah 2 bulan, 2 tahun, sebenarnya mereka itu nggak paham dengan TV. Mereka hanya menatap TV hanya karena gambar yang bergerak, bukan karena mereka mengerti keseluruhan isi ceritanya. Jadi yang membuat anak-anak terlihat mengerti saat dia menonton atau screen time, itu karena gambar yang bergerak, bukan karena tahu isi ceritanya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti. Nah, tapi kalau misalnya ada nih dok beberapa yang bilang, ada kok beberapa channel yang mengajak anak itu ngobrol gitu, dan tidak hanya sebatas screen time doang, kayak misalnya ada beberapa channel barangkali ya dok ya, dan itu justru melatih anak berbicara gitu. Itu menurut dokter gimana dok? Akan berbeda, tetap akan berbeda ketika orang tuanya langsung yang mengajak berbicara daripada anak yang ke TV. Kenapa berbeda? Kalau TV kan sudah di setting ya Mbak, itu tidak akan berubah. Jadi ketika misalnya anaknya melakukan ekspresi atau melakukan feedback terhadap TV tersebut, walaupun dibilang komunikasi dua arah, akan berbeda toh feedback yang dari TV tersebut ke anaknya. Nah, berbeda ketika kita, misalnya anaknya berbicara kepada kita, ya kan, berbicara kepada kita, otomatis feedback yang kita berikan atau cara jawab kita akan sesuai dengan kondisi anak. Jadi tetap tidak bisa disamakan antara komunikasi dua arah melalui screen time yang sudah direkam sedemikian rupa dengan komunikasi dua arah dengan orang tua. Seperti itu akan berbeda. Oke, dicatat ya bunda-bunda ya di rumah ya, karena sekarang masih banyak juga yang mengira, oh nggak apa-apa ini kan edukasi, nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata
setelah kita bahas juga ternyata si anak yang membuat dia fokus, natap, bener-bener nggak gerak-gerak itu karena dia melihat gambar bergerak dan mungkin juga karena warna-warninya juga ya dok ya. Dia melihat kayak wah Iya, benar. sesuatu yang menarik kayak gitu. Nah tapi dia balik lagi lebih efektif kalau untuk mengajarkan berbicara, balik lagi tetap orang-orang sekitarnya, terutama orang tuanya ya dok. Karena apalagi kita orang tua sangat mengerti kondisi si anak nih, dia paham nggak apa yang kita sampaikan dan dia adalah anak kita ya, kita yang tahu bagaimana kondisinya begitu ya. Nah terus dok, bahayanya speech delay ini bagaimana sih dok? Tentu sih kalau bahayanya itu mungkin ke jangka panjang ya Mbak. Ketika anak speech delay otomatis dia tidak bisa berkomunikasi kan dengan orang di sekitarnya. Yang paling instan bahayanya, bukan bahaya sih, efek dari speech delay ini yang paling instan adalah anaknya kemungkinan akan beresiko mengalami tantrum yang lebih sering. Kenapa dia mengalami tantrum? Karena dia tidak dapat menyampaikan isi hatinya. Orang lain tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia pun tidak tahu bagaimana caranya. Otomatis dia akan emosi dan tantrum terhadap kejadian tersebut. Untuk jangka panjang, otomatis anaknya akan sulit untuk melakukan proses belajar. Karena proses belajar kan kita perlu yang namanya berkomunikasi, ataupun nanti ketika anaknya semakin besar usianya akan bertambah keahliannya seperti menulis, membaca yang nantinya akan berguna untuk anak. Nah, kemampuan-kemampuan ini ada hubungannya dengan kemampuan berbicara. Kita tahu sendiri kan kalau berbicara itu sebenarnya adalah pengetahuan awal yang bisa dipunya anak untuk melangkah ke jenjang berikutnya seperti menulis, membaca, ataupun melakukan hal yang lain. Makanya tuh kalau ibu-ibu banyak yang merasa bahwa kemampuan yang paling penting nih. Padahal sebenarnya kemampuan berkomunikasi adalah yang paling penting dari sebelum meraih kemampuan akademik kayak gitu Mbak. Oke. Nah dok, berarti speech delay ini kondisi anak yang speech delay itu dia kan paham kan dok apa yang kita sampaikan, kecuali dia mempunyai kondisi-kondisi lain ya. Tapi kalau memang dia mengalami speech delay saja gitu, tapi kan dia kan paham apa yang kita maksud, apa yang kita minta dan apa yang dia mau. Cuman masalahnya karena dia terhambat untuk tidak bisa menyampaikan. Begitu saja ya dok, lebih kurang ya? Iya, ada. Jadi gini, harus diperhatikan juga ada beberapa yang speech delay itu dia nggak paham. Jadi kalau itu kan ke organik ya, seperti yang saya bilang tadi dan Mbak jelaskan. Yeah. Memang ada anak yang dia paham, dia mengerti, mengikuti perintah. Nah, kalau di buku KIA sendiri tuh, kalau ibu-ibu ya lihat dan baca, ibu ini takut nih, anak saya usia 18 bulan kok belum bisa ngomong ya, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya anaknya mungkin udah bisa mengikuti perintah 1 atau perintah 2, anaknya udah bisa mengikuti. Sebenarnya ketika anaknya sudah bisa mengikuti perintah, itu adalah sebuah langkah awal untuk nantinya kita mengajari anak untuk berkomunikasi. Nah, yang paling sering memang mungkin salahnya kita sebagai orang tua, pengalaman aku juga, kita sering mengajukan pertanyaan tertutup kepada anak. Pertanyaan tertutup itu seperti apa sih? Pertanyaan tertutup itu adalah anak hanya bisa menjawab dengan ya atau tidak. Nah, ketika misalnya anak ngerti nih perintah, anaknya ngerti perintah, kemudian kita tanya, ketika dia mau minum, dia nunjuk. Oh, kamu mau minum? Kayak gitu kan. Jadi istilahnya anaknya cuma bilang iya atau tidak. Itu pertanyaan tertutup. Nah, sebaiknya ketika kita ingin mengajarkan anak berkomunikasi, kita gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang bisa dijelaskan dengan kalimat. Contohnya seperti ini. Ketika anak mau minta minum, kita tanya balik, kamu maunya apa? Bukan, oh kamu mau minum. Itu berbeda ya. Nah, ketika dia bilang, kamu maunya apa? Nah, pasti dia akan berusaha untuk menjelaskan keinginan dia. Contoh lain, ketika ada buku gambar. Nah, buku bergambar ini seringkali nih orang tua. Saya pengalaman sendiri dengan anak saya. Kita selalu bertanya, ini gambar apa? Nah, ini gambar apa? Atau kita biasanya bilang, kuda mana? Macan mana? Harimau mana? Kan? Padahal sebaiknya
kita ganti pertanyaannya. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaan seperti ini. Ini apa? Oh, mungkin anaknya jawabnya kuda. Oh, kuda kakinya berapa? Nah, jadi anaknya berusaha untuk bercerita dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Seperti itu, Mbak. Oke, oke. Nah, bisa menarik banget ya, Dok ya, karena ternyata tanpa kita sadari juga ya, baik kita punya anak ataupun kita punya ponakan dan lain-lain, kita sering banget kayak, apalagi di kondisi-kondisi kepepet gitu ya, Dok ya, dia udah tantrum, dia udah bingung juga mau ngomong apa gitu ya, terus dia nunjuk-nunjuk kitanya yang, oh kamu mau ini ya, kamu ini ya, kayak gitu ya. Ternyata dia cuma butuh jawab iya, enggak, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, Dok, kalau misalnya anak mengalami tantrum kayak gitu ya, kan kita kasihan yang lihat anak tantrum, dia susah pengen ngomong tapi kita desak terus dia supaya dia tetap menjelaskan apa yang dia mau supaya dia terlatih juga gitu ya. Nah, pasti butuh kesabaran ekstra banget kan, Dok ya, sebagai orang tua ya? Iya, pasti Mbak. Kalau yang namanya istilahnya udah berhubungan dengan anak, nggak hanya keterlambatan berbicara, kemampuan makan, itu pasti akan menguras emosi. Karena namanya orang tua kalau udah hubungan dengan anak tuh nggak bisa gimana mau disuruh sabar ya, kita kadang kelepasan juga ya Mbak ya. Saya udah pengalaman juga punya anak, apalagi ini yang paling besar usianya masih 2 tahun 2 bulan, terus yang kecil usia 3 bulan tuh kadang berebut. Mau saya bilang pun edukasi bagaimanapun, saya di Instagram edukasi menangani tantrum, edukasi bagaimana, di kenyataannya, di real time-nya kadang pun tidak berjalan sesuai dengan teori. Jadi sebenarnya parenting itu seni. Jadi bukan boleh kita mengikuti teori itu benar. Teori itu kan memang panduan resmi dan panduan sesuai dengan penelitian. Tetapi bagaimana pengaplikasiannya di rumah, bagaimana kita cara menangani tantrum anak kita, kan kita yang tahu bagaimana karakter anaknya, bagaimana sifat anaknya. Jadi nggak bisa disamain nih Mbak. Misalnya orang tua yang satu cara menangani tantrum anaknya seperti ini, orang tua yang satunya lagi cara menangani tantrumnya seperti ini. Kita nggak bisa samain nih. Jadi balik lagi bagaimana kondisi di rumah masing-masing aja, kayak gitu Mbak. Oke, nah bisa dicatat juga poinnya adalah kita benar-benar sabar. Berarti sabar itu tidak bisa sekali ya Dok ya. Kalau anak masih kita desak untuk ngomong dan dia masih tantrum, kita, Ira, kamu mau apa jadi dia mau ini ya? Iya, gitu. Akhirnya berujung situ lagi ya. Tapi mungkin buat bunda-bunda juga, buat kita semua juga ya, para calon ibu ataupun yang sudah menjadi ibu gitu ya, ternyata memang untuk mengajarkan mulai dari makan, mulai dari perkembangan itu memang harus berulang-ulang, memang harus sabar banget. Sampai ada yang bilang nih Dok, bundanya, bener banget Dok, anak saya kalau udah tantrum pusing deh katanya. Oke, nah Dok, tapi bagaimana nih Dok, kita bicara balik lagi ke speech delay gitu Dok. Kalau misalnya kita sudah tahu nih anak speech delay gitu, apakah kita tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sebagai ajang untuk dia berlatih, atau kita punya cara efektif lagi nggak sih Dok untuk berkomunikasi gitu loh? Oh, kalau ini sudah positif nih ya Mbak ya. Ini positif, speech delay itu kan harus ditegakkan oleh tenaga medis ya, contohnya dokter anak atau dokter rehab medik ya. Nah, kalau misalnya anaknya sudah positif terdiagnosa speech delay, yang pertama kali yang dilakukan yang paling penting adalah meminta bantuan profesional. Itu perlu kita lakukan karena kita butuh bantuan stimulasi oromotor atau stimulasi kalau zaman sekarang tuh ada yang namanya play based learning atau belajar dengan bermain. Nah, kalau itu kan kita diarahin nih sama yang profesional. Nah, kalau di rumah sendiri, selain mengatakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang paling penting sih, speech delay itu yang paling penting ya Mbak, ajak anaknya ngomong. Itu aja sih sebenarnya. Ajak anaknya ngomong, ajak anaknya bermain. Mungkin kadang kalau ngomong biasa aja, mungkin anaknya bosen, kayak gitu kan. Jadi ajak bermain. Kalau Hansel sendiri, saya cerita ya Mbak ya, Hansel sendiri itu usia 15 bulan, ketika saya konsultasi ke dokter anak, itu sempat di warning sama dokter anaknya untuk melakukan terapi jika pada usia 18 bulan itu tidak bisa berbicara 5-50 kata. Nah, pada saat itu saya sebagai orang tua bingung nih Mbak, walaupun saya seorang dokter, walaupun saya seorang edukator dan juga seorang influencer dalam
menginfluence parenting. Saya bingung juga nih, ini anak saya bukan anak orang lain, seperti itu kan. Jadi yang pertama kali saya lakukan ketika Hansel di warning seperti itu, saya langsung mematikan semua media elektronik yang ada di rumah. Jadi dalam 1 sampai 2 bulan saya pernah tidak memutar YouTube, tidak memutar TV, walaupun tidak memutar suara-suara lagu-lagu di mobil atau di rumah, itu saya matikan semua. Jadi yang ada satu-satunya yang ada di rumah itu adalah suara mama papanya aja. Jadi cuman kami yang berbicara di rumah itu. Jadi suara itu cuman berada daripada kami. Nah, setiap kegiatan yang saya lakukan kepada anak saya, misalnya dia mau makan atau dia mau mandi, saya menceritakan kegiatan saya. Jadi istilahnya kayak, abang, mama mau kasih abang makan nasi dengan ikan lele, seperti itu. Ini sendok kayak gitu. Jadi kayak kita menjelaskan sesuatu, seperti guru ya Mbak, seperti guru TK menjelaskan sesuatu kepada anaknya. Anggap aja anak itu tidak tahu apa-apa. Istilahnya dia belum pernah tahu itu bendanya apa sih. Nah, jadi kita perlu menjelaskan. Nah, kemudian setelah saya melakukan hal seperti itu, diet screen time, kemudian ajak Hansel main apa aja terserah, yang penting tidak screen time. Pada usia 16 bulan tiba-tiba terjadi ledakan bahasa. Ledakan bahasa ini saya hitung tuh ya. Jadi kalau misalnya anaknya ini terdiagnosa speech delay, yang paling penting kita harus hitung nih, catat. Apa sih kata berarti yang bisa anak keluarkan? Kadang-kadang tuh anak lagi main tiba-tiba dia ngomong kata berarti. Itu aku buru-buru nyatat tuh. Buru-buru nyatat, oh tadi dia bilangnya kuda. Oh Cica, aku catat. Nah, jadi aku catat pada usia 17 bulan, aku hitungin satu persatu, rupanya sudah mencapai 50 kata dalam 1 bulan. Kemudian bulan berikutnya sudah mencapai 100 kata. Jadi anak-anak itu sebenarnya gampang sih diajari kalau misalnya tidak ada gangguan organik ya, yang tadi saya bilang ya. Jadi dia keterlambatan berbicaranya murni karena prosesnya. Nah, jadi anaknya itu sekarang udah ceriwis. Dia 2 tahun 2 bulan udah ceriwis, sudah ngomong apa aja semua dia sebutin. Padahal aku nggak ingat aku pernah ngasih tahu dia ini nggak sih. Nah, seperti itu sih Mbak. Yang penting kalau anaknya speech delay, ajak ngomong. Jangan screen time, tahan dulu screen time-nya. Iya, dan itu pun juga perlu pengorbanan dari kita sendiri ya Mbak dokter ya. Kayak kita sebagai orang tua yang udah biasa lihat sosmed segala macam, tapi demi anak yang lebih bisa terstimulasi gitu ya, kita juga mengorbankan kesabaran, waktu, dan semuanya gitu ya. Jadi satu kuncinya ya bunda-bunda ya, untuk mengatasi anak speech delay, ajak ngobrol. Nah, Dok, pertanyaan menarik juga nih, Dok. Dan aku juga ikut senang sih, Dok, cerita dokter yang akhirnya Hansel bisa pesat perkembangan bahasanya gitu ya. Nah, untuk speech delay ini gitu, Dok. Apa sih beda gangguan oromotor sama speech delay, Dok? Oh, beda, Kak. Biasanya gangguan oromotor akan menyebabkan speech delay. Tetapi tidak semua gangguan oromotor dapat menyebabkan speech delay. Nah, gangguan oromotor ini harus didiagnosa oleh dokter. Kita nggak bisa diagnosa sendiri. Ada ada pemeriksaannya sendiri. Nah, yang paling gampang ketika kita mengetahui anaknya itu gangguan oromotor, yang paling gampang dari kemampuan makan sih, yang paling gampang. Jadi ketika anaknya itu sulit naik tekstur atau sering begging yang berlebihan, misalnya dia ketika dia makan makanan yang sedikit keras aja dia langsung muntah atau melepeh apa segala macam. Bilang bahwa itu gangguan oromotor, nggak bisa seperti itu. Yang pasti sih itu sih, kalau pengen tahu gangguan oromotor harus ke dokter, kita nggak bisa diagnosa sendiri. Kayak gitu Mbak. Oke, berarti tidak bisa diagnosa, tapi kita setidaknya bisa melihat dari beberapa ciri-ciri ya Dok. Yang pertama dia dari kenaikan tekstur yang masih sulit. At least dia pada saat kita naik tekstur dia agak keberatan dengan cara melepeh dan sebagainya, dia tidak nyaman gitu ya Dok ya. Nah,
Dan ternyata orang motor ini menjadi salah satu pemicu juga terjadinya speech delay karena mungkin karena otot-otot mulut dan sebagainya. Tapi balik lagi ya bunda-bunda di rumah ya, kata dokter Anissa, semuanya harus dikonsultasikan kepada dokter. Tidak bisa mendengarkan kata tetangga atau cuma kira-kira kita aja gitu ya. Nah terus dok, oh ya aku mau jadi penasaran deh cerita dokter tadi yang soal Hansel. Itu kira-kira penyebabnya apa dok waktu dokter mengalami kasus Hansel? Screen time, Mbak. Oh, screen time lagi ya, karena Jadi kita anak pandemi iya, ya dok. benar. Screen time. Jadi waktu itu ketika Hansel usia di bawah 16 bulan, saya lagi hamil. Kebetulan hamil saya yang kedua ini kondisi medis, jadi saya nggak bisa ngajakin dia main-main terus. Nah, supaya dia tenang, supaya dia tidak mengganggu saya, terus saya bisa juga istirahat, saya kasih screen time. Nah, itu adalah sebuah kesalahan saya waktu itu. Nah, untungnya saya cepat nih. Untungnya cepat ketika udah di warning sama dokter anaknya, saya langsung nih, oh seperti itu, langsung saya matikin total screen time-nya, nggak ada sama sekali. Kayak gitu sih Mbak. Jadi penyebabnya screen time dan jarang diajak ngobrol. Itu aja sih kalau Hansel. Oke, dan mungkin juga bisa sama juga di beberapa kasus-kasus bunda yang mengalami anaknya yang sudah positif speech delay setelah dikonsultasikan pada dokter ya. Jadi memang screen time itu sebenarnya nggak apa-apa, asalkan jangan setiap hari juga dia ngobrol sama screen time gitu ya. Karena kata dokter Anissa juga, anak itu sebenarnya dia nggak ngerti kok entah apa yang dia tonton gitu. Dia nggak ngerti jalan ceritanya, walaupun menurut kita itu ceritanya edukatif, tapi dia nggak ngerti apa yang dia lihat. Yang dia lihat itu hanyalah gambar yang sesuatu yang bergerak, sesuatu yang penuh banyak warna-warni gitu ya. Tetap yang terbaik kita adalah suara orang tuanya, kata-kata dari orang tuanya. Begitu ya bunda-bunda ya. Karena banyak juga bunda-bunda yang nanya terus apa yang harus dilakukan pada anak-anak speech delay ya. Tentu saja seperti kata dokter Anissa, satu, diajak ngobrol, terus kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya dok ya. Tidak hanya membiarkan dia menjawab yes or no, atau yang menunjuk saja gitu ya. Tapi biarkan dia untuk bercerita, berimajinasi, dan lain-lain. Nah, tips-tips apa nih dok yang bisa dokter sharing secara dokter juga sudah mengalami gitu ya kondisi anak yang sudah sempat terdiagnosa speech delay dan lain-lain. Nah, apa yang ingin dokter sampaikan kepada bunda-bunda di rumah nih dok untuk sesi terakhir kita? Kalau anaknya sudah ada curiga speech delay, yang pertama aku selalu tekankan bawa ke profesional dulu. Jangan mendiagnosa secara mandiri. Kenapa? Kalau mendiagnosa secara mandiri, ujung-ujungnya kita panik, ujung-ujungnya kita mencari-cari hal yang nggak perlu dicari, apalagi kalau ada omongan tetangga yang A, B, C, itu paling sering bikin orang-orang tua ini stres. Nah, jadi bawa ke dokter anak dulu, bawa ke dokter anak, tanya sama dokter anaknya dengan jelas, dokter, apakah anak saya ini speech delay? Nah, biasanya tuh dokter anak melihat dari kognitif, berbicara dengan bahasa ini kan perkembangan kognitif ya Mbak, itu kelihatan kok. Nah, jadi kalau misalnya dokternya bilang, oh iya Bu, anak Ibu speech delay ini, tapi masih bisa kita terapi. Jangan denial, kita harus segera melakukan tindakan. Jangan denial. Tuh banyak-banyak ibu-ibu kita nih denial, enggak, anak saya enggak speech delay, anak saya masih bisa kok ngomong, dia ngerti perintah dan segala macam. Terus tiba-tiba setelah bertambah usia, keterlambatan berbicaranya semakin sulit untuk ditangani. Nah, jadi jangan denial, minta bantuan profesional. Screening, apa sih penyebab anak speech delay? Kayak aku screening penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena screen time dan jarang diajak ngobrol. Nah, kemudian lakukan solusi sesuai dengan penyebabnya. Penyebabnya misalnya kalau penyebabnya screen time, ibunya stop screen time dulu, diet screen time, bisa kok, pasti bisa. Yang paling penting sih kita itu bersabar, berdoa, berusaha, pasti bisa. Kalau speech delay-nya murni karena penyebab speech delay, itu akan bisa tertangani dengan cepat. Tapi kalau misalnya ada
gangguan organik itu berbeda ya Mbak, itu memang harus ada penanganan khusus kayak gitu sih Mbak. Oke, oke dokter, bisa ditangkap ya dok ya. Tapi apa ya, kayak anak speech delay itu ada suplemen-suplemen, kalau misalnya ada nih dok, suplemen-suplemen misalnya kayak yang ada di pasar-pasaran, efektif nggak sih dok gitu loh, sebagai tambahannya? Kalau sampai sekarang belum ada suplemen spesifik yang bisa memperbaiki speech delay ya Mbak. Kalau sampai sekarang ya, penelitiannya itu belum terbukti secara ilmiah. Jadi kita nggak bisa terlalu cepat menyimpulkan bahwa ada suplemen-suplemen tertentu yang dapat menyembuhkan speech delay kayak gitu Mbak. Yang paling penting sih speech delay itu adalah perkembangan kognitif yang harus ditangani dengan kemampuan kognitif juga, dengan bercerita, dengan bermain seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada suplemen yang terbukti secara ilmiah dapat menangani speech delay. Oke. Nah, dok, ada nggak sih batasan maksimal anak itu kalau misalnya dia bicara kalau kita speech delay memang betul-betul dia murni speech delay gitu, dok? Apa berapa tahun maksimal gitu, dok? Si anak itu masih bisa nih gitu loh. Diarahin lagi, diajarin lagi, atau memang speech delay ini sampai kapanpun usianya, kalau memang kondisinya karena murni speech delay itu tetap bisa diarahin gitu, dok? Atau ada batasan usianya? Oh tidak Mbak, semakin bertambah usia anak, maka speech delay-nya akan semakin sulit untuk ditangani. Jadi sebaiknya itu di bawah 3 tahun harus segera ditangani. Sebaiknya ya, 3 tahun itu udah maksimal. Kalau dia di atas 5 tahun, itu akan sulit. Kenapa akan sulit? Yang pertama, anaknya sudah terlanjur tantrum, dia sudah terlanjur mengalami gangguan emosional karena sudah terlalu lama nih anaknya ditangani. Nah, jadi mungkin bisa jadi anaknya trauma psikologis, bisa jadi anaknya cuma tantrum, sulit diatur, dan sebagainya. Jadi, bukan hanya speech delay, tapi semua penyakit di kedokteran semakin cepat ditangani, akan semakin baik prognosisnya, atau semakin baik kesembuhannya, angka kesembuhannya. Jadi, semakin cepat akan semakin baik. Oke, siap. Dicatat ya dok ya. Nah, dokter, untuk akhir sesi kali ini aku mau menyimpulkan semua cerita-cerita kita juga, pesan-pesan dokter juga. Nah, untuk bunda-bunda di rumah, baik yang sudah bergabung ataupun yang sudah bergabung dari tadi, ternyata speech delay itu adalah sebuah hambatan si anak kemampuannya berbicara gitu ya. Nah, speech delay ini ada dua, kita harus membedakan terlebih dahulu yang paling penting ya dok ya. Yang pertama memang murni anak itu speech delay. Kalau murni itu penyebabnya pasti kebanyakan itu kalau saat sekarang itu karena screen time terlalu banyak gitu ya. Karena kalau screen time itu pastinya komunikasi hanya satu arah saja, dan tidak bisa juga kita katakan komunikasi karena si anak itu hanya fokus secara visual dan melihat gambar dan warna-warna yang ada di screen time tersebut gitu loh. Jadi dia tidak terlalu banyak mendapat edukasi dari bahasa dan lain-lain gitu ya. Itu kenapa screen time tidak sangat amat dianjurkan untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun. Nah, kalau bicara tentang speech delay yang tidak murni, ada yang namanya speech delay organik ya dok ya, yaitu disertai dengan keluhan-keluhan lain, entah itu ada gangguan pendengaran, atau memang dia mempunyai kondisi khusus, atau lain sebagainya, yang itu memang harus didampingi dengan tenaga-tenaga profesional. Nah, untuk mengetahui speech delay tersebut, pastinya kita harus membawa ke tenaga ahli, terutama dokter anak, supaya bisa tahu penanganannya dokter ya. Dan jangan lupa juga di atas 3 tahun itu sudah sulit loh bunda-bunda, perlu di reminder juga 3 tahun ke atas itu sudah sulit anak diajarkan berbicara kalau memang dia ketahuan speech delay. Makanya harus sedari dini kita mengetahui apakah anak ini speech delay atau tidak, begitu ya dok ya. Nah, berbicara juga kalau misalnya ada yang bertanya apakah gangguan oromotor sama dengan speech delay, kata dokter Anisya tidak sama, tapi bisa menjadi salah satu indikator ataupun penyebab si anak tersebut terdiagnosa speech delay begitu ya. Nah, terus juga jangan buru-buru, kalau kata dokter Anissa, jangan buru-buru
distract dengan omongan-omongan tetangga, oh anak saya udah bisa ngomong, kok anak mah belum bisa ngomong sih gitu ya. Itu adalah tetangga-tetangga julid yang hanya bisa menjatuhkan mental kita, begitu ya dokter ya. Fokus terhadap perkembangan anak kita, dan kalau misalnya ada mau konsultasi, jangan konsultasi sama tetangga, apalagi anaknya sudah jauh lebih hebat dari anak kita gitu ya. Tapi konsultasilah dengan dokter, begitu ya. Terus juga jangan denial juga ya bunda-bunda, kalau misalnya sudah ketahuan anaknya terkena speech delay, jangan, oh enggak kok anak saya bisa kok, nggak apa-apa, kata mertua saya masih bisa dilatih bla bla bla. Tapi kita tetap harus terbuka dengan apapun yang dikatakan dokter, karena dokter juga lebih tahu ya dokter ya, karena dia punya ilmunya begitu ya. Nah itu tadi beberapa poin-poin yang sudah disampaikan sama dokter Anissa gitu. Yang penting harus tahu dulu penyebab speech delay itu apa ya dok, supaya kita lebih bisa mengatasi penyebabnya dan melakukan penanganan yang tepat begitu ya. Ada lagi nggak dok kira-kira? Udah sih mbak, udah cukup kayak. Udah ya? Udah. Oke, ya. Ada yang bilang nih semoga disimpan rekamannya. Pastinya bunda-bunda ya, semua live yang sudah kita lakukan bersama dokter-dokter itu kita langsung posting di feed Instagram kita. Jadi buat bunda-bunda yang ketinggalan bisa langsung nonton lagi ya. Nah, untuk dokter Anissa terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Aku ikut senang Hanzel bisa pesat perkembangan bahasanya. Semoga dokter dan anak-anak dan keluarga sehat selalu ya. Insya Allah kalau misalnya kita ada momen lagi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya dok ya.